Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagi yang menonton video ini dimanapun berada, mungkin pernah mendengar atau tahu dengan primbon. Kalau pernah mendengar atau tahu dengan primbon ini, apakah penonton tahu apa arti dan maksud atau tujuan dari primbon ini? Arti dan maksud atau tujuan dari primbon ini adalah memberitahu bagaimana permasalahan yang ada di dalam pasangan suami istri. Salah satu di antaranya saya akan memberitahu bagaimana cara menghadapi atau mengatasi permasalahan yang ada di pasangan suami istri kalau nama awal suaminya M dan kalau nama awal istrinya Y. Saya juga akan memberitahu juga bagaimana karakter atau sifat anak pasangan suami istri nama suaminya M dan nama istrinya Y ini, dan juga saya akan memberitahu juga bagaimana cara mendidik anak pasangan suami istri ini dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini dan usaha pasangan suami istri ini. Nah, tonton video ini sampai selesai. Sebelum saya melanjutkan video ini, saya informasikan bagi yang menonton video ini, mungkin ada yang ingin berusaha dan ingin usahanya berkembang maju dan sukses, silakan hubungi saya, insya akan saya bantu untuk membuatkan nama usahanya atau nama toko dan kiosnya yang cocok dengan nama pasangan suami istrinya. Insya Allah usahanya pasti berkembang maju dan sukses. Nomor WA saya ada di profil. Baik, saya lanjutkan memberitahu karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini dan cara mendidik anak pasangan suami istri ini, dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini dan usaha pasangan suami istri ini yang keenam. Fase yang keenam ini, pasangan suami istri ini kalau punya anak pasangan suami istri ini anaknya laki-laki. Kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar, dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini seperti pemimpin baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah, cukup dengan logika dan masuk akal saja. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasangan suami istri ini pesan untuk menyimpan atau mengumpulkan hasil usahanya yang didapat bisa dikarenakan pasangan suami istri ini boros, bisa juga karena masuk rumah sakit atau dirawat di rumah sakit, bisa juga karena ditipu orang atau dibohongin orang. Biar hasil usahanya bisa tersimpan atau terkumpul, jangan ikutin keborosannya, baik keborosan suaminya maupun keborosan istrinya, biar tidak masuk ke rumah sakit atau dirawat di rumah sakit. Jaga kebersihannya dan jaga makanannya biar tidak ditipu orang atau dibohongin orang. Tingkatkan kehati-hatiannya. Usaha pasangan suami istri ini selalu berhasil. Fase yang ketujuh, pasangan suami istri ini kalau punya anak pasangan suami istri ini anaknya laki-laki. Kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar, dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini seperti pemimpin baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah, cukup dengan logika dan masuk akal saja. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasangan suami istri ini gampang tersinggung baik suaminya maupun istrinya. Untuk menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri ini, kalau suaminya lagi marah-marah jangan diladeni, dan kalau lagi emosi jangan ikutin emosinya, dan kalau istrinya juga lagi marah-marah jangan diladeni, dan kalau lagi emosi jangan ikutin emosinya. Pasangan suami istri ini banyak godanya di luar, diantaranya kalau suaminya itu perempuan, kalau istrinya itu laki-laki. Biar suaminya tidak tergoda di luar, servislah suaminya dengan semaksimal mungkin dari A sampai Z. Kalau ada godaan di luar jangan sampai tergoda, karena yang di luar itu belum tentu sebaik suaminya yang sudah ada. Dan biar istrinya tidak tergoda juga di luar, sayangilah istrinya dengan semaksimal mungkin dari A sampai Z. Kalau ada godaan di luar jangan sampai tergoda, karena yang di luar itu belum tentu sebaik istri yang sudah ada. Pasangan suami istri ini apa yang diusahakan selalu berkembang maju dan sukses, dan apa yang direncanakan selalu terlaksana, dan apa yang dicita-citakan selalu tercapai. Fase yang ke-8, pasangan suami istri ini kalau punya anak pasangan suami istri ini anaknya laki-laki. Kalau seandainya anaknya perempuan, anaknya pemberani, pintar, dan cerdas. Karakter atau sifat anak pasangan suami istri ini seperti pemimpin baik anaknya perempuan atau laki-laki. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah, cukup dengan
logika dan masuk akal saja. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya perempuan atau laki-laki. Pasangan suami istri ini susah untuk menyimpan atau mengumpulkan hasil usahanya yang didapat, bisa dikarenakan pasangan suami istri ini boros, bisa juga karena masuk rumah sakit atau dirawat di rumah sakit, bisa juga karena ditipu orang atau dibohongin orang. Biar hasil usahanya bisa tersimpan atau terkumpul, jangan ikutin keborosannya, baik keborosan suaminya maupun keborosan istrinya, biar tidak masuk rumah sakit atau dirawat di rumah sakit. Jaga kebersihannya dan jaga makanannya, biar tidak ditipu orang atau dibohongin orang. Tingkatkan kehati-hatiannya. Usaha pasangan suami istri ini selalu berhasil. Pasal yang ke-9, pasangan suami istri ini kalau punya anak-anak, pasangan suami istri ini anaknya perempuan. Kalau seandainya anaknya laki-laki, anaknya gampang tersinggung, sensitif, dan manja. Rata-rata sifat anak pasangan suami istri ini penyantun dan penyayang, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Mendidik anak pasangan suami istri ini tak perlu marah-marah apalagi sampai naik darah. Cukup dengan dimanjakan saja, tapi jangan terlalu dimanjakan. Insya Allah apa yang disampaikan anaknya akan menerima, baik anaknya laki-laki atau perempuan. Pasangan suami istri ini saya kata saling menurutin, saling ikutin, saling setia, saling percaya. Usaha pasangan suami istri ini biasa-biasa saja, tidak ada kemanjakan. Di episode yang kedua atau episode yang terakhir ini, yang menonton video ini mungkin ingin tahu bagaimana karakter atau sifat anak pasangan suami istri dan cara mendidik anak pasangan suami istri, dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istri dan usaha pasangan suami istri kalau nama awal suaminya Y dan kalau nama awal istrinya L. Nah, silahkan tonton video selanjutnya. Yang menonton video ini juga mungkin ingin tahu karakter atau sifat anak pasangan suami istrinya dan cara mendidik anak pasangan suami istrinya, dan cara menghindari pertengkaran antara pasangan suami istrinya dan usaha pasangan suami istrinya. Nah, silahkan tulis di kolom komentar nama lengkapnya dan nama lengkap pasangannya. Insya Allah akan saya jawab dengan video. Nah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Yang salah itu pasti dari saya, yang benar dari Allah. Pertama, saya mulai dengan Assalamualaikum. Sekarang sesudah wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.